Bagaimana kalau telur ini dari bangkai? Ada ayam kelindes motor, mana lagi nelor lagi, mati ayamnya. Di dalamnya nih ada telurnya. Telur yang sumbernya dari bangkai, hukumnya harus diperinci, dilihat dulu. Tanya, itu telur keras enggak? Arti keras kalau dia diremin keluar anak. Oh, keras. Dari bangkai, suci, halal, makan. Tapi kalau telurnya tidak keras, yang kadang di sate itu bubur tuh, itu kalau dari bangkai asalnya najis. Ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa afta syaikhuna bil afwi an rutubatil basuri limubtalan biha. Betul ya? Halaman berapa? 76. Wa afta syekhuna, dan telah berfatwa oleh guru besar kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bil afwi, dengan dimaafkan an rutubatil basuri, daripada basahan wasir, bol bahasa kasarnya, limubtalan biha, bagi orang yang termusibahi dengannya. Wa kadza baidu ghairu makulin, dan seperti ini suci hukumnya, yaitu telur daripada hewan yang tidak dimakan dagingnya. Wa yahillu akluhu alal as-sahih, dan boleh oleh memakan telur itu atas kaul as-sah. Wa sya'ru makulin warishuhu idza ubina fi hayatihi, dan seperti ini suci, yaitu bulu dari hewan yang dimakan dagingnya, rambutnya hewan yang dimakan dagingnya, warisuhu, dan bulu sayapnya. Idza ubina fi hayatihi, apabila terpisah oleh bulu itu pada waktu hidupnya. Walau syakka fi sya'rin aw nahwihi huwa min ma'kulin aw ghairihi aw hal in fasala min hayyin aw mayyitin fahuwa tahir. Andai ragu-ragu oleh seseorang tentang bulu atau seumpamanya, apakah itu bulu datangnya yaitu dari hewan yang dimakan dagingnya, au ghairihi, atau selain hewan yang dimakan dagingnya, au hal infasala min hayyin au mayyitin, atau apakah terpisah oleh bulu itu dari hewan yang hidup, au mayyitin, atau dari hewan yang mati.
fahuwa tahirun, maka itu bulu yaitu hukumnya suci. Wa qiyasuhu annal azma kadzalika, adapun qiyas bulu itu yaitu bahwa tulang yaitu seperti demikian hukumnya. Wa bihi sarraha fil jawahiri, wa bihi dan dengannya, yakni dengan dihukumi suci, menjelaskan oleh Imam Al-Qammuli di dalam kitab Al-Jawahirnya. Wa baydul maitati intasallaba tahir, adapun telur daripada bangkai, yaitu jikalau keras oleh telur, yaitu suci. Adapun telur bangkai jikalau keras oleh telur, tahirun yaitu suci. Wa illa fanajisun, kalau tidak keras maka yaitu hukumnya najis. Wa su'ru kulli hayawanin tahirin tahirun, adapun sisa daripada tiap-tiap hewan yang suci, tahirun yaitu hukumnya suci. Panjangnya, falau tanajasa, di tengah malah nempelnya di kitab Bintaya. Wallahu a'lam. Tar kita bedah. Nyelip masalahnya, ini masalah segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita masih berbicara benda-benda yang dihukumi najis. Demikian pula ada benda-benda yang dihukumi suci. Pentingnya kajian kita ini berujung pada sholat. Sebab orang sholat itu kudu suci dari najis. Sehingga kita harus paham mana unsur-unsur najis, sehingga kita bisa menghindarkan diri supaya sholat kita sah. Ini yang paling pokok. Namun kitab kita ini menyebutkan bukan najis saja, ada juga benda-benda yang dihukumi suci. Islam datang dengan membawa ajaran kesucian, sehingga secara detil dibahas tentang unsur suci dan unsur najis. Bila pertemuan yang lalu dijelaskan tentang keputihan, maka lanjutan malam hari ini, wa afta syekhuna bil afwi an rutubatil basuri, bagaimana kalau sampai ada darah atau lainnya keluar daripada kita punya dubur. Mohon maaf, netes darah, lembab dubur kita, bukan sekedar cairan dari vagina atau kelamin depan. Bagaimana kalau sampai ada orang wasirnya itu basah, netes? Ini bagaimana kalau keluar darah? Darah ini najis atau enggak? Atau ada basahan, lengket begitu dari dubur? Ini apa hukumnya? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang makamnya di Ma'lah,
berdampingan dengan makam Syekh Nawawi Al-Bantani dan makam Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Hajar, guru besar pengarang kitab Fathul Muin ini, ketika ditanya di dalam kitab beliau Al-Fatawi Al-Fiqhiyah Al-Kuburnya itu, ketika ditanya masalah basahan wasil, ini basah, ini bagaimana? Mohon maaf, pantat kita kok nempel, ada lengket-lengket kayak begini. Kata Ibnu Hajar, itu basahan wasir, darah atau nanah atau cairan, itu hukumnya najis, hukumnya najis, namun najis yang dimaafkan bila orang itu terkena penyakit yang darahnya, duburnya netes, ada darah, ada nanah, ada cairan, itu dimaafin. Kata Fathul Muin, wa afta syekhuna, guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami berfatwa bil afwi, dimaafin, maknanya najis hukumnya tapi dimaafkan. Yang mana? Basahan, lembaban, wasir. Boleh. Ketika orang itu kena penyakit sehingga dia netes terus, sholat jadi sah. Sebab apa? Sebab yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Sehingga dalam kaidah hukum al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Yang tadinya najis, berbahaya, artinya membuat sholat tidak sah, karena orang ini termusibahi, kena penyakit ininya basah mulu duburnya ini, ya dimaafin, ndak apa-apa, sholatnya tetap sah. Dato wa kadza baidu ghairi makulin. Kita berbicara tentang hukum telur. Telur nih, telur hewan itu, telur hewan ini akan mengikuti hewannya. Telur itu asal hewan. Jadi asal setiap hewan itu akan mengikuti hewannya, suci maupun najisnya. Begitu. Seperti kemarin kajian tentang mani. Mani daripada manusia mani daripada anjing najis. Allah. Ini berbicara telur. Bagaimana ini telur nih? Telur nih hukumnya. Kalau telur itu daripada hewan yang dimakan dagingnya, sepakat ulama. Telur tuh yang keluar dari hewan hidup tapi dagingnya dimakan, kayak bebek, kayak telur ayam, hidup dulu.
ini suci, enggak apa-apa, karena ayam itu hewan yang dimakan daging, maka juznya juga suci. Boleh kita makan Indomie pakai telur, boleh kita makan nasi goreng pakai telur, itu keluar daripada ayam. Cuman ketika orang tanya, duluan telur duluan ayam, ini beneran ini? Hah? Duluan telur duluan ayam? Duluan telur duluan telur duluan ayam. Dari mana mengata duluan ayam? Sebab telur ini dari ayam ini. Supaya kita tidak bingung, baliknya ama Quran saja. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau ribut, balik ama Allah, ama Quran. Quran aja yang bilang. Surat Ali Imran aja dah. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allahnya ngomongnya begitu tuh. Dengerin, perhatiin. Kata Allah, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Jangan dibalik-balik. Ini susunannya begini. Saya mau terjemah sederhana. Kata Allah, yukhrijul hayya minal mayyit. Itu pertama. Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan hewan yang hidup dari yang tidak hidup. Keluarkan ayam dari telur. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kemudian Allah keluarkan telur dari ayam. Jadi ayam dulu, telur dulu. Nih dengerin nih Quran nih, perhatiin, jangan tengok-tengok temennya, lihat saya, biar jangan meleng. Quran bilang nih, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Enggak dibalik nih. Yukhrijul mayyit minal hayy wa yukhrijul hayy minal mayyit. Begitu enggak? Ayatnya dibalik enggak? Enggak. Jadi apa dulu nih, kan tanya yang hafal Quran nih. Apa dulu? Yukhrijul hayya, Allah keluarkan ayam minal mayyit dari telur. Allah keluarkan ayam dari telur. Wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan Allah keluarkan telur dari ayam. Jadi apa dulu yang Allah sebut? Iya. Jadi duluan telur duluan ayam. Telur, kata Quran. Titik. Quran yang ngomong, mau percaya mau kagak terserah saudara. Quran yang ngomong. Jadi kalau udah Quran, udah titik kita. Enggak panjang. Udah jangan dipikirin dah tuh. Quran yang ngomong, terima aja. Samina wa ta'na. Quran. Ini hukum telur bagaimana? Kalau telur dari hewan yang suci, yang dimakan dagingnya, itu sepakat
suci, boleh dimakan. Kalau saya tanya, menurut saudara, telur gajah sama telur ayam, gedean mana? Hah? 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 Ayam. Gajah nggak bertelur. Jangan sampai salah. Gitu. Gajah. Mas, ayam aja segitu gimana gajah? Jangan begitu. Gajah nggak bertelur. Bagaimana kalau telur dari hewan yang tidak dimakan dagingnya? Dagingnya nggak dimakan, telurnya. Hewannya, ular, buaya. Buaya kan bertelur. Apalagi penyu. Wih, penyu halal dah. Kalau telur cicak mau dijual, anak saya juga makan, kuning, merah, hijau, telur cicak. Manis katanya tuh. Jangan ditanya telur cicak aja. Wa kadza baydu ghairi makulin alal asah wa yahilu alal asah. Begitu juga dihukumi suci adalah telur dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ini namanya pengecualian. Dalam kaidahnya itu kullu juz'in infasala min hayyin hala hayatihi fa innahu najisun. Setiap juz yang pisah daripada hewan yang hidup waktu hidupnya itu najis, kecuali telur. Kalau telur walaupun dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, kayak telur buaya, itu suci. Telur buaya itu suci. Pertanyaannya, boleh dimakan enggak? Wa yahillu akluhu, boleh dimakan kalau doy silakan. Iya kan, berbicara doyan mau ayam ya kan halal, ada yang nggak doyan ya nggak usah kan begitu. Tapi intinya telur dari hewan yang tidak dimakan dagingnya itu suci dan halal dimakan. Suci dan halal. Suci dan halal. Begitu. Ada juga yang berita beredar tuh, belum dapat keputusan, baru pleno doang, halal dan suci. Udah kayak telur aja. Jadi telur ini dari hewan yang tidak dimakan dagingnya, kayak telur buaya, itu suci. Buaya sih nggak dimakan daging, haram, tapi telurnya suci. Boleh nggak dimakan? Wa yahilu akluhu, boleh dimakan, nggak apa-apa. Alal ashah, atas kaul mu'tamad. Ada juga yang mengata tidak. Ada tuh ulamanya dari buaya yang haram, tapi dhaif pendapatnya. Yang mu'tamad boleh. Telur ular kobra, telurnya nggak apa-apa kalau doyan makan. Biasanya Chinese tuh begitu, biar putih kulitnya. Itu pemutih kulit itu orang-orang Cina, itu vitaminnya jadi begitu kebanyakan. Telurnya nggak apa-apa, telur buaya.
Jangan ada buayanya. Iya. Ini kita ngambilnya gimana? Kalau masalah ngambil jangan nanya sama saya sama Bapak Pianda. Harus ngambil. Kita mau ngomongin hukumnya. Pokoknya telur itu hukumnya suci, walaupun dari hewan yang tidak dimakan, dan telurnya hal dalam kaul mu'tamad. Kita potong yang rada bawah terakhir biar ngomongin telurnya rapi. Bagaimana kalau telur ini dari bangkai? Ada ayam kelindes motor, mana lagi nelor lagi, mati ayamnya. Di dalamnya nih ada telurnya. Nih telur dari bangkai ini bagaimana? Nah, biar kita ngomongin telur sekaligus. Wa baidul maitati intasallaba tahirun wa illa fanajisun. Adapun telur yang asalnya dari hewan yang mati, bangkai yang tidak disembelih, begitu. Bangkai aja kelindas motor. Ini telurnya gimana? Maka hukumnya harus ditafsir. Telur yang sumbernya dari bangkai, hukumnya harus diperinci, dilihat dulu. Tanya, itu telur keras enggak? Arti keras kalau dia diremin keluar anak. Oh, keras. Dari bangkai, suci, halal makan. Begitu. Tapi kalau telurnya tidak keras, telur muda yang kadang di sate itu bubur tuh, itu kalau dari bangkai asalnya najis, telur muda. Jadi itu yang di bubur itu telur muda apa dari telur tua atau dari telur ayam hidup apa yang mati? Enggak usah panjang-panjang, yakin saudara kita yang dagang, udah dari yang hidup itu begitu aja daripada susah. Kalau saudara nanya-nanya ribet, bang ini telur di mana? Ini dari teman saya ini Bapak Pian, makan ditanya dari mana? Saya nemu ada yang mati, ya kan jadi dosa kita. Mudah jangan dalam-dalam. Telur itu kalau dari bangkai, kalau keras suci dan halal. Tapi kalau tidak keras wa illa fanajisun, najis. Tuh telur udah habis dah tuh hukum telur. Kalau telur sudah saudara sih jangan ditanya, jangan nanya telurnya, jangan ngomong telur aja langsung pegang, hilang enggak? Aduh, enggak usah. Habis tuh, kemudian yang dihukumi suci bulu dari hewan yang dimakan dagingnya. Contoh ayam. Bagaimana ada ayam hidup, dia kupingnya gatel banget, ya habis di PHK cotton bud aja nggak kebeli. Cotton bud, akhirnya ayam jagonya aja tangkap, cetek bulunya tuh, buat di kuping tuh, sampai merem-merem dia. Ini nih najis atau enggak? Wasya'ru makulin warisuhu idza ubina fi hayatihi. Begitu juga hukumnya suci bulu hewan yang dimakan dagingnya bila dicabut waktu hidupnya. Itu hukumnya suci, enggak apa-apa cabut waktu itu. Boleh. Ini sebetulnya hasil taksis daripada hadis yang umum menjadi kaidah.
Begini asal hukumnya saudara, biar kita mudah memahami. Di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim, biasanya kitab Mustadrak ini paling menarik buat mereka yang ceramah-ceramah maulid. Kalau sudah berbicara Syama'ilul Mustafa, paling menarik kitab Al-Mustadrak, 2 jilid, gede-gede, ada juga yang 4 jilid. Arti Al-Mustadrak itu yang dikecualikan, artinya hadisnya gurunya sama Bukhari sama Muslim, tapi Imam Bukhari kagak riwayati, tapi sanadnya sama ke nabinya, tapi enggak diceritain di Bukhari, enggak ada. Imam Hakim punya, namanya Al-Mustadrak ala Sahih. Dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, hadisnya sahih. Begitu juga di dalam kitab Sunan Abu Dawud, begitu juga di dalam kitab Tirmidzi, Sunanut Tirmidzi, begitu juga di dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan, tapi Imam Hakim hadisnya sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fahiya maitatun. Kata Nabi, setiap organ yang dipotong dari binatang ternak, dipotong tuh diambil waktu masih hidup, ngambilnya pastikan itu bangkai, yakni najis. Jadi kata Nabi ngasih kaidah umum, setiap juz organ, bagian tubuh dari binatang yang masih hidup dipotong, maka hukumnya kayak bangkai, najis. Tidak boleh kalau masih hidup. Umpama kita punya sapi, atuk doang punyanya, anak kita nangis mulu, ya bikin sop buntut apa kita minta sop buntut, kayak orang-orang lah, sop buntut. Kata kita, kalau gua potong sapi punya tuh, jadi kita potong ekornya aja, masih hidup. Ini ekor yang kita potong nih najis, bangkai, kagak halal, kagak halal. Itu Nabi begitu. Karena itu kata ulama dalam kaidah hukumnya, kullu juz'in infasola minal hayawani hala hayatihi fa innahu najisun. Itu bahasa ulama dari hadis itu dalam kaidah hukum. Kullu juz'in, setiap unsur apa saja, infasola minal hayawani, yang pisah, yang diambil daripada hewan, hala hayatihi, diambilnya masih hidup, kata ulama, fa innahu najis, maka itu hukumnya najis. Ini umum. Jadi apa saja yang diambil
dari hewan hidup masih hidupnya itu najis. Ini kayak buntut. Terkesan kalau pakai itu hadis, bulu begitu. Kan begitu. Bulu kan diambilnya waktu masih hidup. Kalau pakai hadis itu najis. Nabi yang ngomong. Kan dalam bahasa hadisnya kullu ma quti'a min bahimatin fahiya hayatun fahuwa maitatun. Hadisnya, setiap organ yang diambil dari hewan yang hidup masih hidup itu najis, bangkai. Terkesan kalau pakai hadis, baik yang ada di Tirmidzi maupun yang ada di Abu Dawud, di Sunan Darimi, di Mustadrak Imam Hakim, terkesan bulu juga masuk. Maka hendak begitu maknanya, sebab ada taksis. Taksis itu ada pengecualian, tidak mutlak. Taksis ini banyak. Ada taksis Quran dengan Quran, ada taksis Quran dengan hadis, ada taksis hadis dengan Quran, ada taksis hadis dengan hadis. Ini mau kajian usul fiqh, jam'ul jawami' lah kajiannya. Tapi hadis ini akan dikoreksi oleh Quran pada beberapa hal. Inilah pada bab taksis hadis dengan Quran. Kalau kitab kecil Al-Waraqat aja karya Imamul Haramain, itu begitu. Dari mana ungkapan Fathul Muin ini mengata bulu dari hewan yang dimakan dagingnya bila masih hidup dipisahnya suci? Hadisnya begitu. Quran. Dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 80. Bantuin ini. Waduh, ujungnya wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum wa min aswafiha wa as'ariha wa aw bariha wa min aswafiha wa aw bariha wa as'ariha asasan wa mata'an ilahi. Pada ayat itu kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, termasuk juga Imam Al-Khazin di dalam tafsir Khazinnya, begitu juga Imam Al-Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil tafsir Baghawinya, termasuk Imam Muhammad Amin Al-Harari di dalam Hadaiqur Rawahi wa Raihannya, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsir Munirnya. Ini ayat di surat An-Nahl ayat 80 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan betapa Allah memberikan begitu banyak anugerah kepada umat manusia. Di antara anugerahnya dibolehkan mengambil manfaat dengan bulu-bulu binatang. Boleh dengan bulu-bulu binatang. Ketika Allah izinkan
boleh itu bulu binatang, dibuat ataplah kulit kambing, kulit sapi, buat atap gubuk-gubukan waktu kita pergi menjadi kemah kita, kulitnya, bulunya, buat kita kemoceng, buat apa. Ketika Allah sudah izinkan untuk mengambil manfaat, itu bukti, itu dalil, itu indikasi kuat bahwa bulu hukumnya suci. Mana mungkin ketika Allah izinkan ngambil manfaat lalu kemudian hukumnya najis. Maka hadis yang Nabi sampaikan, ma quti'a min bahimatin fahiya hayatun fahuwa maitatun. Kata para ulama usul fiqh, ini hadis ditaksis, dikecualikan beberapa hal yang keluar, yaitu salah satunya bulu. Maka kata Fathul Muin sebagai kitab furu' fikih, wa sya'ru ma'kulin warishuhu idza ubina fi hayatih. Bulu dari hewan yang dimakan dagingnya, bulu sayapnya kayak ayam, bila dipisah waktu hidupnya masih dihukumi suci. Anda boleh buat kelek kopi, boleh, kayak begitu. Itu begitu, itu suci. Sekarang timbul masalah, kita beli bulu kemoceng dari orang dagang keliling. Ini kemoceng ayam ini, apakah kemoceng ini daripada ayam hidup apa ayam bangkai? Kan tidak tahu kita. Itu bagaimana? Walau syakka fi sya'rin hal in fasola min hayyin aw mayyitin fahuwa tahir. Andai ada orang ragu tentang bulu kemoceng yang dijual tuh sama orang dagang, apakah bulu ini dicabutnya dari hewan hidup atau dari bangkai? Hewan hidup berarti kalau dari bangkai, ini dari mana? Kita bingung. Kata agama, tahu sebingung-bingung. Kalau ragu tentang najisnya, buang ragunya, yakini suci, fahuwa tahir. Sebab al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tak bisa digeser dengan adanya keraguan. Nah, yang dagang teman kita si Udin, dia juga ngaji malam Sabtu di Al-Madinah, tahu kalau barang yang haram nggak bakalan dijual, nggak barakah. Udah gitu aja, jangan dibikin susah. Kemudian kita ketemu bulu, menarik. Ini bulu ini dari mana? Begitu. Apakah ini bulu ini dari hewan yang dimakan dagingnya? Apakah kayak manjangan? Apakah ini bulu ini daripada kayak macam macan yang gagah dimakan dagingnya, ada bulu? Suka dikasih kita bulu bos jadan. Ini dari mana ini bulu? Kita dikasih tuh bulu. Kita ragu, hukumnya apa? Walau syakka fi sya'rin aw nahwihi ahwa min ma'kulin aw ghairihi fahuwa tahir. Andai ada orang ragu, bulu ini dari mana ya? Dari hewan yang dimakan dagingnya kah sehingga suci? Ataukah dari hewan yang tidak dimakan dagingnya sehingga najis? Kalau kita ragu, maka hukumnya masih suci. Begitu juga ada tulang. Ini tulang buat pipa rokok, begitu.
Rokok itu berdasarkan survei dari teman-teman kita, hampir rata mereka sepakat rokok itu tidak berbahaya selama tidak ada koreknya. Iya kata orang-orang. Maka teman saya itu waktu baca koran 1001 bahaya rokok, dia baca, baru baca 9 berhenti baca korannya. Ngerokoknya mah jangan, dia bukan rokoknya berhenti, tak baca. Ini mau buat pipa, ini pipa daripada hewan hidup atau hewan mati. Kalau hewan hidup sehewan mati najis, wa qiyasuhu annal azma kadzalik. Tulang begitu. Ini tulang ini dari mana? Gading gajah, gading. Ini gading nih bagaimana? Ini gajah, gajah mau pasti nggak dimakan dagingnya, najis. Maka bagaimana tuh kalau orang ngisep jadi pipa pakai tulang, pakai gading gajah? Kalau pakai madzhab Syafi'i tak bisa. Uang nempel dengan mulut basah, kudu dicuci dulu uang bangkai. Tapi madzhab Hanafi yang punya gading tuh, nih bapian biasanya nih, itu enggak apa-apa. Sebab gading biar dikata tulang ini dari gajah, dalam madzhab Hanafi nih, ini hendak berpengaruh saking kering rapatnya, tetap habis pakai gading itu sholat saja. Yang penting jangan dikantong. Begitu. Itu ulama Hanafi. Gurunya Syekh Ni Al-Bantani tulis dalam kitab Sayrus Salikin. Begitu. Pada syarah Ihya Ulumuddin karya beliau Mukhtasar Ihya itu tulis tentang ini dalam madzhab Hanafi. Syafi'i tak kasih begitu. Jadi tulang hukumnya itu sama kayak bulu. Kalau kita ragu dari yang dimakan dagingnya atau bukan, masih suci. Kalau kita ragu apakah dari hewan hidup ataukah hewan mati, masih suci. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qamudi di dalam kitab Al-Jawahirnya, salah satu kitab fikih besar di dalam mazhab imam kita Syafi'i. Wabaidul maitati, udah tuh hukum telur tadi kami sambung di atas. Jadi hukum telur dari bangkai, kalau dia keras suci, kalau dia muda najis. Wasukru kulli hayawanin tohirin tohirun. Segini aja dah wasukru. Pas wasukru tadi bacanya. Ah iya baik. Biar cirinya di wasukru aja dah. Ntar besok biar saudaranya nggak bingung nyarinya. Takut ada yang nanya doang panjang. Jadi saya mau tutup sampai wa ila fanajisun. Segitu aja dulu kajian.